Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu lagi kembali dengan Bapak. Bagaimana kabar kalian? Syukurlah, baik ya. Siang hari ini kita akan belajar tentang sistem perawatan mesin sepeda motor. Tapi sebelum kita belajar, silahkan kalian berdoa dan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Silahkan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. Hadir semua? Oh ya, dari 10 hadir ya. Ada Dimas, ada si... Oh, Dimas ada dua-duanya hadir. Si Rangga, Darusman juga, Junei. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik? Nah, coba untuk kalian melatih konsentrasi, coba tangan kalian ditaruh di seperti ini, seperti Bapak nih. Nah, coba seperti Bapak. Posisinya seperti ini. Coba. Kayak gini, sejauh mungkin dari nanti aturan mainnya akan Bapak dekatkan nanti ke wajah. Apa yang Bapak sebut kalian harus nempelkan di bagian yang Bapak sebut. Oke? Silakan. Silakan dekatkan, 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 semakin dekat, 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 dekat ke mata. Oh, ternyata semuanya sudah, walaupun ada sedikit respon yang itu ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang sistem pendingin. Ada yang masih ingat apa itu sistem pendingin? Ada sih? Bisa? Apa itu fungsi sistem pendingin? Adalah untuk mengurangi panas motor dan mencapai serta mengatur temperatur kerja motor. Terima kasih. Jadi kalian harus tetap belajar apa yang kemarin kita pelajari di rumah, tetap diulang kembali, jangan sampai di rumah hanya main HP terus ya, sehingga belajar akan berkurang. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami sistem bahan bakar pada sepeda motor. Yang kedua, mengetahui komponen sistem bahan bakar pada sepeda motor dengan benar. Yang ketiga, memahami fungsi komponen sistem bahan bakar pada sepeda motor. Seperti yang kita tahu bahwa sepeda motor itu ada sekarang untuk sistem bahan bakarnya itu ada dua. Menggunakan karburator, ada yang menggunakan EV. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang sistem karburator untuk bahan bakar sistem karburator. Nah, untuk lebih bagusnya nanti itu Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2. Oke? Nah, nanti kalian berdiskusi ya. Yang pertama, nanti diskusikan tentang gejala-gejala gangguan pada sepeda motor untuk kelompok pertama. Ya, silahkan kalian berdiskusi. Sesudah itu nanti akan Bapak tagih tentang hasil diskusi kalian. Terus untuk kelompok kedua tentang langkah-langkah untuk mengecek gangguan pada sistem bahan bakar. Oke, sambil kalian mempersiapkan diskusi, Bapak akan menayangkan sebuah video ya, untuk atau 2 buah untuk menjadi referensi kalian ya. Silakan disimak. Nah, silakan kalian sambil belajar diskusi ya. Kalian diskusi, coba sambil diskusi itu ada buku. Coba bukunya dicek apa yang menjadi tugas kalian di halaman berapa, ditengok di daftar isinya ya.
Nah, ini saat idle RPM-nya. Kalian bisa juga sambil nengok di referensi di buku ya, sambil nengok di video juga. Di referensi juga ada juga. Oke, silakan kalian sambil diskusi juga, ya. Diskusi apa masalah dengan kelompok kalian itu yang tadi permasalahannya saya kasihkan, ya. Yang kelompok 1 juga silakan sambil nengok video sambil mendiskusikan. Darusman, fokus sambil diskusi juga sambil ya. Rangga bisa sambil diskusi juga, silahkan. Nah, jadi setelah kalian berdiskusi dan juga menengok video tayangan yang tadi, apakah hasil diskusi dari kalian sudah selesai? Sudah? Oke. Dari kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan? Oh, Radiansa, silahkan Radiansa. Hasil diskusi diagnosis dan pemeriksaan komponen bahan bakar bensin karburator. A. Mesin berputar tapi tidak mau hidup sebabnya tidak ada suplai bahan bakar ke karburan. Knalpot bocor, pernapasan tangki bahan bakar tersumbat. Oke. Ada tambahan mungkin dari kelompok 1? Silahkan. Ya, silahkan. C. Ada backfiring, nembak-nembak merebet. Sebabnya sistem pengapian tidak berfungsi normal. Setelan udara tidak tepat. Oh, setelan udara tidak tepat. Dari kelompok 2 ada mungkin sanggahan atau pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan. Saya silakan. untuk kelompok 1. Tadi disebutkan tentang setelan udara tidak rapat. Berapakah setelan udara yang tepat? Oh, mungkin ada kawan yang lain yang bisa menjawab. Ya, silakan Dimas. Jawaban 2,5 putaran. Oh, setelan udaranya 2,5 putaran. 2,5 putaran itu maksudnya apa Dimas? Tahu enggak? Pernah enggak nyetel? Oh, belum ya. Jadi 2,5 putaran, Bapak tambahkan ya. Itu kamu itu setelan udaranya itu kamu mentokkan ke kanan. Sesudah itu baru dari yang pertama baru akan Bapak itu. Jadi maksudnya 2,5 putaran seperti ini, Nak. Ya. Ini kayak posisi misalnya baut. Ya, ini baut kan biasanya min. Ini A, ini B. Pertama, kita mentokkan sampai ke kanan penuh. Sampai kencang. Itu adalah posisi kosong. Nah, untuk posisi 1 putaran, dari A itu diputar ke kiri, kembali lagi ke A. Itu baru 1 putaran. Dari A ke B, berapa? Setengah. Tambah lagi setengah menjadi 2 putaran. Nah, untuk mencapai 2 putaran setengah, maka akan diputar ke B. Dari posisi A ke B. Seperti itu. Sudah paham kelompok 2? Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Silakan untuk diskusi kelompok B. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan Pen. Menurut diskusi kami, pemeriksaan dan perbaikan sistem bahan bakar, materi dari tutup tangki, tangki bahan bakar, selang bahan bakar, keran bensin, sistem. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Oh, itu presentasi dari kelompok 2. Dari kelompok 1 ada pertanyaan? Ya, silahkan Dimas. Apa fungsi jarum pelampung? Nah, fungsi jarum pelampung. Siapa yang mau jawab? Oh ya, silahkan Lasmani. Fungsi jarum pelampung yaitu untuk mengatur sedikit banyaknya minyak yang masuk ke dalam bahan karburator. Oh. Untuk mengatur sedikit banyaknya minyak yang masuk ke dalam karburator. Oke. Dari situ, dari diskusi kalian, siapa yang berani menyimpulkan? Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Jadi tadi
contoh-contoh gangguan pada karburator. Yang pertama apa tadi? Mesin berputar tapi tidak mau hidup. Mesin Berputar. Tapi tidak berputar tapi Tidak mau hidup. tidak mau. hidup. Kalian pernah mengalami seperti itu? Kayak punya motor, tetapi motornya kok sering berebet, apalagi kalau pagi-pagi ya. Ada juga mesin berputar tapi tidak mau hidup. Ini kesimpulan yang dari kelompok pertama. Yang kelompok kedua untuk mengecek dari gangguan pada sistem bahan bakar karburator. Yang pertama apa tadi? Tutup Mulai tangki. dari Tutup tangki. tutup tangki. Jadi ini adalah kesimpulan dari kalian tentang diskusi yang tadi kalian diskusikan, dari materi yang kalian diskusikan. Nah, kalau tidak ada, Bapak ada kuesioner, silakan ini. Jadi kalian secara berkelompok menjawab di Google Drive apa yang menjadi pertanyaan, kalian diskusikan, sesudah itu kalian kirim balik ke Bapak. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Silahkan. Dari kelompok 1 sudah ngirim apa belum? Sudah. Oh ya, coba Bapak akan cek dulu ya. Oke. Sudah ya. Nah, Bapak sudah download dari Google Drive tadi nilai-nilai kalian. Ternyata sebagian besar nilainya sangat bagus. Jadi itu tadi kita sudah belajar tentang sistem karburator. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang sistem EVI. Oke? Paham? Paham. Coba rentangkan tangan kalian. Kena kawan ya. Jangan sampai kena kawan. Nah. Oke. Gelengkan kepala ke kanan. Kalian harus belajar itu dengan rajin. Karena apa? Mekanik itu tidak butuh orang pintar untuk mengatakan bahwa kamu bisa atau tidak. Cukuplah orang-orang yang biasa saja. Yang biasa saja pun bisa tahu. Apabila kamu sudah buka bengkel, kamu bisa dikatakan handal apa tidak menjadi mekanik itu orang biasa saja itu bisa mengecek kamu. Oh, saya itu ternyata bisa. Oh, saya ternyata kurang bisa. Itu yang namanya kurang bagus. Makanya kamu sebagai mekanik harus rajin-rajin mengasah kemampuan kalian. Rajin-rajin belajar. Mulai dari sekarang rajin-rajin belajar. Oke? Oke, sebelum kalian mengakhiri pembelajaran, silakan kalian rapikan meja yang kalian atau buku kalian dirapikan, lingkungan dirapikan kembali. Oke. Sudah dirapikan? Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran untuk kali ini, silahkan kalian tutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin? Oh, kamu si Radiansa. Oke, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran dengan Bapak, semoga kita tetap semangat untuk belajar. Tetaplah belajar, terus belajar. Itu yang Bapak harapkan. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.